Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media pembelajaran, sumber belajar, dan LKPD. Materi PAI kelas 5 semester ganjil, tema 3, subtema indahnya saling menghargai. Indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi rendah, berambut keriting, dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Saling menghargai antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya dalam ibadah sholat subuh. Ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai. Semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. 2. Menghargai keyakinan orang lain. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai, sekalipun mereka berbeda agama. Pada hari Minggu pagi, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun, pada suatu pagi, Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama. 3. Menghargai pendapat orang lain. Pada hari Selasa, siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad, sedang anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Ira, Nisa, dan Ilham. Perhatikan gambar berikut. Gambar 3.9. 7 orang siswa sedang belajar kelompok. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh, dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habibi mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Dan Ilham mengatakan di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan mengatakan yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Ahmad sebagai pimpinan diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Lembar LKPD di buku. Bagaimana sikap kita terhadap pendirian dan keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita?
Nomor 2, bagaimana sikap kita dalam diskusi kelompok apabila muncul berbagai pendapat. Nomor 3, bagaimana caramu agar sikap terpuji, saling menghargai pendapat, keyakinan tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sikap seperti rukun dan saling menghargai ciri-ciri anak soleh? Rangkumlah pendapat diskusi berikut. Bagaimana harusnya bersikap terhadap orang tua? Penilaian HOT. A. Fatimah menghargai pendirian orang lain yang berbeda. Amin tidak mempersoalkan pendirian orang lain yang berbeda. Ahmad juga menghargai orang kunut dan tidak kunut. D. Wati suka memaksakan pendiriannya sendiri yang paling benar. Dari sikap di atas yang merupakan perilaku saling menghargai perbedaan pendirian yang berbeda, yaitu nomor 2, A. Budi membiarkan Stefanus ke gereja. Nita tidak rukun dengan Maria yang berbeda agama dan keyakinan. C. Ahmad membiarkan Stefanus tidak ikut bermain bola karena mau ke gereja. D. Mila rukun dengan Magdalena yang berbeda keyakinan. Dari sikap di atas yang menunjukkan perilaku saling menghargai keyakinan yang berbeda, yaitu Budi suka menghargai pendapat yang berbeda. B. Mimi tidak menghargai pendapat yang berbeda. Wati saling menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Nini menerima pendapat yang berbeda. Dari kalimat di atas yang menunjukkan saling menghargai pendapat yang berbeda, literasi dan numerasi. Indahnya saling menghargai. Budi ketika di rumah dan di sekolah menghargai pendirian yang berbeda. Budi juga menghargai bagi yang kunut dan tidak kunut ketika sholat subuh. Budi bercita-cita jadi anak yang soleh. Budi menghargai pendirian yang berbeda. Rere ketika disuruh ibunya berbelanja gula 15.000 dan gandum 7.000, Rere membawa uang 25.000 karena harga bisa naik di toko sewaktu-waktu. Wuwu ketika disuruh ibunya berbelanja gula 15.000 dan gandum 7.000, Wuwu membawa uang 23.000 karena sudah tahu harga di toko yang sama dibeli. Pati dan Rere menghormati perbedaan pendapat ketika membawa uang. Pati ketika diskusi di kelas bersama teman-teman berbeda pendapat tentang cara berbuat baik kepada orang tua. Wati suka memaksa pendapatnya yang paling benar. Wati tidak menghargai pendapat yang berbeda. Wuwu rukun dengan Rere. Wuwu dan Rere berbeda keyakinan. Wuwu mempunyai cita-cita jadi anak soleh. Wuwu menghargai keyakinan yang berbeda. Pantun. Menanam bunga mawar dan melati di dekat tiang pinggir kali. Allah akan menyayangi anak soleh yang saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.